Kalau Enggak masuk bang, kata bang, juga, bang, kata ini, abang sebagai senior harus mulai masuk menunjukkan apa cara yang disebut berdebat dengan dan cara kata berdiskusi kosong yang baik. dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu bang, malu abang udah tua. Gini bang, biarkan saya bicara dulu bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari kemudian proses yang abang dinastik merasa gitu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua Itu hal jauh lebih senior itu memalukan. benar. Bang, begini bang. Mestinya Abang sebagai tahu- anak muda Bang, justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Generasi Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara. Oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda mau hormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan bang keteladanan itu. Jauh bang. Cuma tanya Anda. Cuman gini bang. Apakah mungkin? Bang, nyela saya. Saya mau tanya, bukan nyela. Saya mau tanya. Memotong pembicaraan abang sedari tadi. Saya menghargai abang, sangat menghargai abang. Saya kasih ke Bung Rey, silakan. Tadi saya apa namanya, Bung Pangeran? Pangeran tadi ya namanya ya. Saya orang tua yang kolot. Itu tadi ya. Saya melihat Anda anak muda yang terlalu tua. Anda terlalu cepat tua dengan usia yang seperti itu. Saya dewasa bang, bukan tua bang. Kenapa? Kayaknya begitu. Lah iya makanya. Jadi saya orang tua yang kolot. Nah saya melihat dia anak muda yang terlalu tua. Gitu. Ya artinya orang tua yang kolot biasa, tapi anak muda yang tiba-tiba jadi kolot. Tiba-tiba jadi tua. Lebih parah lagi dari orang tua yang jadi kolot kan. Nah, gitu. Bang nggak bisa bedain antara kolot dan kritis bang. Oke. Jadi itu kan di mana kita jadinya nih ya? Silakan. Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi. Oke. Saya pertama langsung ke Anda dulu deh. Ini Sekjen Gibranku, Anda bisa perkenalkan apa sih ini? Sekjen Gibranku. Jadi ini relawannya Wapres Mas Gibran. Baik, terima kasih Bung Aiman. Jadi kalau ditanya terkait dengan Gibranku ini memang dari awal kami sebagai representasi generasi muda mendorong agar ada pergeseran atau regenerasi tongkat estafet kepemimpinan dalam hal ini anak muda. Jadi ketika Mas Gibran muncul ke dalam panggung politik nasional, tentu kami sebagai generasi muda yang percaya bahwa bangsa ini harus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tanah air. Anda melihat bahwa sekarang Purnawirawan TNI ini bukan kita pikir waktu itu hanya disuarakan, sekarang diseriuskan, masuk ke DPR. Anda melihat ini seperti apa? Bagi kami tentu sebagai sebuah bentuk aspirasi ini sah-sah saja ya. Di alam demokrasi, masukan, aspirasi, kritik ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Tapi ini kan bukan kritik, ini ancaman dalam tanda kutip ya, pemakzulan dan diseriuskan. Jadi begini Bung Aiman, saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengatakan bahwa saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi, namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Berkaitan dengan keheningan substansi tadi, izinkan saya untuk menjelaskan, memberikan gambaran dan sedikit analogi bagi kita semua. Ada sebuah ruangan yang disebut dengan anechoic chamber. Ruangan ini dirancang untuk bisa menerima dan juga menyerap suara serta gelombang elektromagnetik. Di dalam kesunyian itu kita bisa memetik sebuah pelajaran ya. Ketika orang itu masuk ke dalam anechoic chamber, maka orang tersebut akan bisa
secara otomatis kemampuannya adalah untuk bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya. Dan dalam konteks ini, saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa, khususnya generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini, sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih. Sehingga dengan begitu pun kita bisa mengklasifikasi, mengklasterisasi persoalan-persoalan kebangsaan apa yang fundamental yang sebenarnya harus segera kita prioritaskan untuk diselesaikan. Bukan kemudian kita terjebak di dalam kubangan kebisingan yang tidak konstruktif. Seperti yang terjadi hari ini, apa sebenarnya menjadi persoalan? Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Saya sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim rakyat, yang juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, sangat menghormati apa yang disuarakan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Tapi jangan juga toh narasi yang disampaikan ini tanpa isi, yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini, ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung, bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya. Kenapa tidak coba kita angkat tema-tema lain yang lebih strategik? Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto, terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang tidak permasalahan kan Anda datang juga hari ini, artinya Anda mau menjelaskan itu. Kalau soal itu kita bahas juga, besok kita juga akan bahas soal itu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong. Tanpa substansi. Tanpa substansi. Tanpa substansi. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan dulu untuk Pangeran. Silakan. Gibranku. Baik Bung Aiman, terima kasih. Saya ingin mengajak kita semua sebenarnya untuk menempatkan diskusi kita malam ini secara adil dan bijaksana. Jangan juga kemudian kita justru menunjukkan sikap sebagai seorang hipokrit. Mengapa demikian? Karena menurut saya selama kita mengakui bahwa proses pencalonan Mas Gibran kemarin secara formal sudah sah, selama kita mengakui eksistensi MK masih ada, maka selama itu juga kita harus mengakui segala putusannya itu sah, terlepas dari segala pro kontra dan juga kontroversi yang ada. Akan tetapi menariknya saya ingin masuk ke dalam konteks terkait dengan polemik pemakzulan Mas Gibran ini. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya. Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik dan lebih panjang. Namun intuisi politik saya mengatakan ada ini poin yang disebut kosong tadi nih. Enggak gitu Bang. Abang, saya nggak pernah menyela Abang. Abang yang kosong. Okay. Saya menduga. Jadi kalau udah masuk, Abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian Abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu Bang, malu Abang udah tua. Gini Bang, biarkan saya bicara dulu Bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari proses yang Abang dinastik merasa gitu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua itu hal jauh lebih memalukan. Bang, begini Bang. Mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus harus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai
orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua sebagai Gibran junior. itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara, oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda menghormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan keteladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan. Singkat aja. Jadi begini Bung Aiman, saya boleh dong membuat sebuah hipotesa, sebuah boleh. Silakan. Argumentasi. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan. Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya, kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan, Bang. Makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh, Bang. Cuma tanya Anda. Cuman gini, Bang. Apakah mungkin? Bang nyela saya. Saya mau tanya, bukan nyela. Saya mau tanya. Memotong pembicaraan Abang sedari tadi. Saya menghargai Abang, sangat menghargai Abang. Saya kasih ke Bung Rey, silakan. Kembali lagi, begini, jangan sampai polemik ini sengaja diorkestrasikan untuk mengganggu stabilitas politik nasional dan mengganggu program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Anda melihat bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik nasional dan program pemerintah. Contohnya, dengan ganjing yang ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional dan program nasional. Contohnya? Ya tentu banyak, karena ini kan akhirnya berlanjut. Banyak kan disebutkan misalnya. Apa misalnya? Ya kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat. Tapi kan dengan adanya gunjang ganjing ini, akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kan ini sesuatu hal yang tidak baik. Bukan, dalam perspektif pernyataan politik. saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan. Isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan? Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu. Kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan. Mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Oke, baik. Silakan. Ya. Tadi saya apa namanya, Bung Pangeran? Pangeran tadi ya namanya ya. Saya orang tua yang kolot. Itu tadi ya. Saya melihat Anda anak muda yang terlalu tua. Anda terlalu cepat tua dengan usia yang seperti itu. Saya dewasa Bang, bukan tua Bang. Kenapa? Kayaknya begitu. Lah iya makanya. Jadi saya orang tua yang kolot. Nah saya melihat dia anak muda yang terlalu tua. Gitu. Ya artinya orang tua yang kolot biasa, tapi anak muda yang tiba-tiba jadi kolot. Tiba-tiba jadi tua. Lebih parah lagi dari orang tua yang jadi kolot kan. Nah, gitu. Bang nggak bisa bedain antara kolot dan kritis Bang. Oke. Jadi itu kan di mana kita jadinya nih ya? Silakan.